Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan Hikmah Halal Bihalal oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Pasanreseng Andi Padi MAG, Rektor Institut Agama Islam As-Sa'adiyah Singkang, dan sekaligus kami minta kesediaan beliau untuk menutup dengan doa. Kepada Bapak Rektor disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Habibina wa Syafi'ina wa rahmatan lil alamin wa kafatan linnas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu mazlamatun bi akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun Wida minku bikadari mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun uhidata min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Rawahul Bukhari. Sadaqallahu ladzi wa balagha rasul karim wa nan wala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 yang terhormat Profesor Dr. Jasruddin Daud MSI, Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 yang terhormat Dr. Andes Andi Lukman MSI, Nanda Dr. Ustadz Murhab yang selalu menghubungi saya, memanggil saya bergabung di acara yang mulia ini, yang terhormat ini. Saya cintai, saya banggakan. Bapak dan Ibu, para rektor, ketua, direktur perguruan tinggi Wilayah 9 Lembaga Layanan Dikti yang sama-sama berbahagia, dan segenap yang sempat bergabung pada Zoom meeting dalam rangka momentum halal bihalal yang dikenal hanya di Indonesia. Halal bihalal adalah asal muasal bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang keindonesiaan. Konon orang Arab tidak tahu apa yang halal bihalal. Pernah ada yang mengakumulasi yang mirip itu halalon wa bihalalon, saling menghalalkan, saling merelakan, saling mengikhlaskan atas segala sesuatu yang menjadi gangguan sosial antar satu kelompok, golongan, atau individu sekalipun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa halalun, bahwa bihalalun, seperti tadi dikemukakan oleh Bapak Kepala LLD Wilayah 9 dalam intipan sejarah, bahwa pencetusnya itu adalah salah seorang pendiri ormas
termasuk besar di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, kalau sapaan bumi situ Andre Juruta, almarhum al-alimul alama yarhamullah. Itu akibat ada kerengganan antara tokoh-tokoh, ya, kisaran tahun 1948. Nah, sehingga dengan pendekatan ini, alhamdulillah mampu merajuk kembali tatanan kebersamaan baik individu maupun kelompok akibat ya irama percaturan kegiatan action urusan negara, urusan bagian-bagian yang bisa mengurus negara ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi bagian dari momentum hasanah kebaikan, terutama dalam hal syiar dakwah, karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Meskipun dalam daerah satu tertentu, lingkup satu tertentu tidak segersang seperti apa yang menjadi awal sejarah lahirnya ini, tetap dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari syiar agama, khususnya agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai bagian awal ilustrasi angka-angka, saya kemukakan bahwa kenapa bisa selanjutnya lahir ini, oleh karena dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua hal yang sangat menjadi substansi: hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara hamba dengan hamba. Hubungan antara hamba dengan Allah, kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, adalah dosa yang tersangkut langsung dengan Allah, dan itu bisa terampuni, terhapuskan dengan amal-amal ibadah, dengan istighfar, permohonan ampun, permaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tetapi ada hal antar sesama hamba, nah ini yang terkalah, oleh karena diisyaratkan harus ada sambung rela, ada kerelaan, dan orang yang bersangkut paut harus mengemukakan apa yang menjadi sangkutan antar mereka, apakah berdua atau berkelompok. Nah, seperti yang diungkap tadi Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat itu, bahwa Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling mengenal, dita'arafu, saling memahami, saling bersosialisasi. Tetapi Allah mengingatkan, ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di antara kamu adalah yang paling baik takwaannya. Nah, seperti inilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kewajiban rukun Islam yang ketiga adalah puasa, yang intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa sebagai kelas harkat martabat hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan
lazim, masyhur dikenal sebagai bulan suci dan mensucikan. Seperti pengertian lugawiyanya, pengertian bahasanya, menurut Imam Asy-Syaukani, Ramadan ada 3 pengertian. Yang ketiga itulah yang makna, substansi. Ramadan artinya membakar, menghapus, menghilangkan dosa-dosa setahun sebelumnya. Seperti yang dilansir di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana wa man qama Ramadana." Ibadah di siang hari namanya man shama, berpuasa. Ibadah di malam hari adalah man qama, siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan qiyamul lail, salat di malam hari yang dikenal dengan masyhur tarawih. Nah, tarawih dilaksanakan di malam hari sebelum tidur. Nah, itulah disebut qiyamul lail. Karena kalau sesudah tidur itu namanya tahajud. Nah, barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di siang hari, malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Haraja kayomi waladathu ummu, sehingga Rasulullah mengibaratkan laksana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Nah, di sinilah ada ilustrasi angka-angka yang biasa juga disebut orang dengan pendekatan matematik, tetapi ini tidak sampai ke situ. Sederhana sekali bahwa angka murni di dalam ilmu matematika itu adalah 0 sampai 9. 0 sampai 9, angka suci, angka murni, angka original, angka istimewa. Ya. Oleh karena 9, pertama kita lihat bulan Ramadan itu berada pada urutan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia berada pada urutan ke-9. Tapi itu menyebutnya 9. Kemudian Al-Quran surah pertama Al-Fatihah, hitung-hitung kosakatanya 29. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai ghairi maghdubi alaihim 29. Ada angka 9. Surat terakhir An-Nas, hitung-hitung kosakata 19. Qul a'udzu birabbi sampai akhir dihitung 19. Ada satu kalimat persis di pertengahan Al-Quran, kalimatnya wal yatalattab. Wal yatalattab itu hitung-hitung dia memiliki 9 huruf. 9 huruf. Ini adalah pendekatan angka-angka. Tetapi menurut Profesor Shihab itu bukan kebetulan, oleh karena rentetan pendekatan angka-angka ini sangat panjang. Ada yang berlawanan, ada yang berpasangan, ada yang kalau ditelusuri itu ya alhamdulillah sangat melelahkan. Kemudian manusia sebagai hamba Allah, dalam potongan hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Ada juga yang memaknakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrahnya di situ adalah ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Nantilah pada saat lahir, bapak orang tuanya lah yang menjadi penyebab ada yang lepas ya tali jaringan agamanya. Tetapi yang paling esensi di sini maknanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dengan fitrahnya.
seperti pada potongan hadis yang lain, kayaumi waladat ummuhu, ini relevan sekali. Seperti di awal pertama lahir dari perut ibunya tanpa dosa. Nah, catatan-catatan rata-rata bayi dikandung di dalam perut ibunya 9 bulan, 9 lagi. Ada yang 10 bulan, bahkan ada yang 11 tetapi langka. Nah, jarang. Ada yang prematur malah, tapi itu pun jarang. Jadi ukuran umum adalah dilahirkan setelah dikandung selama 9 bulan. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 bulan, itu ukuran normal. Ya. Para peserta Zoom meeting yang saya hormati, dengan demikian pendekatan-pendekatan ini yang dilihat dari segi angka-angka, bulan Ramadan setiap tahun datang. Meskipun Ramadan yang berbeda, namanya sama, kewajibannya sama, dan fungsi bulan Ramadan terhadap hamba-hamba ini adalah mensucikan, menghapus, membakar dosa-dosa. Semua dosa yang tersangkut paut langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihapus oleh ibadah-ibadah kita. Di bulan Ramadan semuanya berlipat-lipat, semuanya ganda. Ya, katakanlah contoh membaca Al-Quran pahalanya 10 di bulan Ramadan berlipat-lipat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan sekian, pada terhingga tergantung terkembang pada keputusan niat keimanan waktu sabar. Hadirin yang saya muliakan, seperti apa yang menjadi landasan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Mohon maaf Pak Kiai, mic-nya tolong diaktifkan, di mute, di unmute, iya. Masih merah Pak. Ya, siap. Maaf ya, saya keliru tadi. Apa saya ulang kembali? Sekitar 30 detik tadi. 30 detik saja. Oh begitu. Jadi ada pendekatan angka-angka tadi. Bulan Ramadan itu adalah bulan 9. Bayi yang lahir itu suci tanpa dosa, maulud yang yuradu alal fitrah. Ya, itu setelah dikandung juga 9 bulan. Surah pertama Al-Fatihah, kosakatanya 29, ada angka 9. Angka 9 itu angka murni, angka suci. Kemudian surah yang terakhir adalah An-Nas, memiliki 19 kosakata. Ada kalimat persis di pertengahan Al-Quran itu, kalimatnya wal yatawatam, jumlah hurufnya 9, sehingga 9 ini memberi isyarat simbol kesucian, persis bulan Ramadan. Oleh karena itu makna Ramadan menurut Imam Asy-Syaukani adalah
membakar dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, bukan membakar dalam arti visual, manual, tetapi begitu berlipat-lipat gandanya pahala yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, shoma di siang hari dan qamah berdiri sholat malam di malam harinya, dan berbagai lainnya dengan ketulusan, dengan iman wa ihtisaban, maka terhapuslah dosa-dosa yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tersangkut dengan antar sesama manusia, maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sepanjang tadi saya bacakan. Potongannya adalah mangkanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap harkat, martabat, kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta halalnya, hendaklah dia bermaafan, hendaklah dia saling merelakan, saling menghalalkan. Karena kalau tidak akan membawa beban sampai dunia akhirat. Itulah sebabnya kalau ada orang meninggal, mayatnya sudah diusung, mau diantar ke kuburan, itu ada kalau di lingkungan kita orang-orang Bugis Makassar itu dikasih apa ini namanya usungan itu, ya itu isyarat penyampaian kepada semua orang yang hadir melayat tentang apa ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang ada selama ini bersentuhan dengan mereka yang almarhum itu, apakah ada utangnya atau apakah ada sesuatu yang mengganjal. Maka kalau sesuatu yang bisa hanya diberikan permaafan, maka mulailah orang yang punya kerelaan untuk memaafkan seseorang sebelum dia masuk ke dalam tubuh. Nah, ini yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang menjadi ending dari makna halal ini. Yang terakhir mungkin kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting ini, bahwa saat ini adalah ujian, cobaan, musibah yang berat, ya khusus untuk kaum beriman. Ya, kita diperhadapkan dengan sangat berat ujian ini, oleh karena sangat bersentuhan dengan pengamalan ibadah dan keprotokoleran apa yang ada menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perlawanan terhadap COVID-19 secara masif di dunia ini. Ini tidak sedikit mengundang hal-hal yang tidak membangun kenyamanan antar kita, terutama antara petugas-petugas lapangan atas penegakan apa yang menjadi tuntunan keprotokoleran dari pemerintah bersama ulama-ulama kita. Keprotokoleran COVID-19 ini berdasar pada tetapi makna maqasid syariah, makna syar'i, makna hukum. Akan tetapi meskipun begitu, tetap sangat terganjal. Misalnya item pertama adalah sholat Jumat yang tidak dilaksanakan di masjid, tetapi dipindahkan ke rumah, diganti dengan sholat zuhur. Ini sangat berat dilaksanakan oleh penganut agama, terutama Islam ini. Masuk kegiatan peribadatan oleh agama-agama saudara kita yang lain juga sangat merasa terganggu, meskipun syar'i sudah sangat mengawal. Sholat berjamaah yang dijamin 27
27 derajat. Tetapi karena keprotokolan dan kesehatan COVID-19 ini, semuanya harus dipindahkan ke rumah, termasuk sholat tarawih, bahkan termasuk sholat hari raya, Idul Fitri, hari Lebaran, hari yang diluaskan, hari yang dilapangkan, hari yang diharapkan semua menjadi lapang terhadap orang-orang, hamba-hamba yang tidak punya kemapanan hidup, terutama makan, minum, dan pakaian. Mudah-mudahan momentum halal bihalal ini kita semua mendapat kerelaan untuk saling menghalalkan, ketulusan untuk saling memaafkan, sehingga apa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari bisa kembali juga menjadi lapang, sebagaimana janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hajarah kayaumi waladat. Maka kita laksana lahir dari perut ibu, mendapat dan menyandang pakaian libasu taqwa la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, mari kita sejenak berdoa, mengharap ridha Allah, sekali lagi mengharap maghfirah Allah, sekali lagi mengharap dan memohon ketulusan, kerelaan masing-masing kita, agar semua ini betul-betul kita kembali ke yaumi waladatum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam derajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min tahti nura wa min fawqi nura wa min khalfi nura. Ya Allah, jadikanlah penglihatan mata ini dengan bercahaya, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dihirup oleh hidung, apa yang dirasakan dari kanan kiri, dari muka depan, adalah semuanya cahaya ilahiyah, cahaya kebenaran, cahaya saling memaafkan, cahaya untuk saling merelakan, sehingga kehidupan sosial kita kembali suci sebagaimana kayaumi waladat ummu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Sa'diyah Sengkang, dan kami juga informasikan bahwa telah menyimak bersama kita yang terhormat Bapak Profesor Masyur Ramli dan Ex-Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 9, Bapak Dr. Ibrahim Saman. Dan baiklah Bapak Ibu, akhirul kalam, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal Ramadan kita semua dapat diterima Allah Subhanahu wa taala.